Ditampilkan sebuah rekaman dokumenter yang mengisahkan sejarah bencana di suatu negara di daratan Eropa yang telah menyebabkan berbagai peristiwa tragis. Beberapa kali longsor terjadi, salah satunya pada malam 5 Januari 1905 ketika warga tengah terlelap dan sebuah bagian besar dari gunung runtuh ke fjord atau teluk. Peristiwa tersebut menewaskan 63 orang dengan tsunami setinggi 40 meter yang menyapu bersih segala yang ada di pesisir tanpa menyisakan apapun. Meski tragedi itu telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, bahaya masih mengintai karena menurut pengamat ada sekitar 300 area pegunungan di seluruh negeri yang tidak stabil. Semua orang tahu bahwa bencana selanjutnya hanya soal waktu dan lokasi yang paling beresiko adalah di Geiranger, tempat bagian dari gunung Akerneset yang menjulang di atas fjord. Bagian besar gunung yang tidak stabil ini bisa runtuh kapan saja dan jika itu terjadi, tsunami lain akan terbentuk dan menghantam wilayah sekitar. Formasi retakan di gunung tersebut terus dipantau secara aktif, tetapi pertanyaannya tetap sama, apakah akan ada peringatan? Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat saja dan semoga selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita, yang mana tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Bulgen atau dalam bahasa akamsinya Gelombang. Sebuah film yang rilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Roar Utau, serta dibintangi oleh para aktor yang tentu saja saya belum kenal. Oleh karena itu, daripada kelamaan, langsung saja kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Seorang ahli geologi bernama Christian tinggal di kota kecil Geiranger, Norwegia bersama istrinya Iden, serta kedua anak mereka, Sondre dan Julia. Pada suatu hari, Christian pulang ke rumah dari kota terdekat menemukan Iden sedang sibuk memperbaiki pipa yang bocor. Karena tak mampu membantu, Christian menyarankan untuk memanggil tukang ledang. Namun Iden bersikeras bahwa dirinya bisa mengatasi dan ternyata itu benar adanya. Christian mengatakan bahwa tidak perlu khawatir karena mereka sedang bersiap untuk pindah ke kota, di mana rumah yang lebih modern dan canggih sudah menunggu. Christian tampak begitu antusias, tetapi di balik kegembiraannya ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Dia bukan hanya akan pindah tempat tinggal, tetapi juga mengubah seluruh hidupnya, termasuk profesi. Ya, rencananya Christian akan pindah kerja ke sebuah perusahaan minyak. Sebagai istri yang baik, Iden mendukung keputusan sang suami, percaya bahwa langkah ini akan membawa dampak baik keluarga dan hubungan mereka ke depannya. Pada hari terakhir kerja, Christian mengunjungi stasiun seismologi, tempat di mana ia telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun. Christian mengadakan acara perpisahan dengan rekan-rekannya, Jakob, Arvid, Margot, dan Gork, tertawa bersama, dan teman-teman juga mendoakan yang terbaik untuk Christian serta keluarga untuk kehidupan baru mereka. Arvid, sang manajer, memberikan pidato yang memuji etos kerja Christian, menyebutnya sebagai seorang yang cerdas dan tekun, meski terkadang terlalu perfeksionis. Namun, tepat sebelum pergi, Christian melihat sesuatu yang janggal pada sistem yang menunjukkan penurunan drastis kadar air tanah di dua area pegunungan. Tidak ada kejadian lain yang mencurigakan dan segalanya tampak stabil meski sirine terus memberikan sinyal bahaya. Rekan-rekan meyakinkan bahwa semua baik-baik saja dan meminta Christian pulang, di mana keluarganya sedang bersiap-siap. Mengambil nafas dalam, Christian pun akhirnya pergi, tetapi pikirannya masih dipenuhi firasat buruk. Iden kembali mengingatkan sang suami tentang kepindahan mereka serta perubahan total dalam karirnya, dan Christian pun setuju untuk tidak lagi memikirkan pekerjaan itu. Sementara itu, Sondre menunjukkan rasa tidak senang untuk pindah karena baginya tempat ini adalah rumah yang aman dan nyaman. Ditambah lagi, candaan tetangga tentang perubahan gaya hidup keluarga Christian meragukan apakah mereka bisa cocok dengan kehidupan kota besar. Ya, saat perpisahan dengan tetangga, Iden menjelaskan bahwa Christian dan anak-anak akan lebih dulu ke rumah baru karena Iden akan tinggal beberapa hari untuk menyelesaikan shift terakhir di hotel setempat. Sementara Christian mengabaikan dan terus melihat ke arah gunung dengan perasaan cemas.
Du reiser ikke? Nei. Det er fint. Dere er ikke kvitt meg ennå. Setelah berpamitan dengan tetangga, Christian membawa anak-anak menuju pelabuhan. Namun tiba-tiba segera berbalik ke stasiun untuk memeriksa kembali hasil pembacaan instrumen. Meninggalkan anak-anak di dalam mobil, pria itu pun bergegas menemui para rekan, menunjukkan dokumen yang ia bawa dan menyarankan bahwa masalahnya mungkin bukan pada sensor, tetapi pada kabel yang terhubung dengannya. Semua gunung terdiri dari lapisan-lapisan dan lubang bor yang dibuat oleh para seismolog melewati lapisan-lapisan ini. Lebih lanjut, ia menjelaskan air tanah tidak bisa begitu saja menghilang, tetapi akan mencari jalur baru dan membentuk lapisan baru yang dapat menyebabkan pergeseran serta merusak kabel sensor. Jika itu yang terjadi, tidak akan ada tanda-tanda peringatan sebelum tanah longsor. Menyadari betapa seriusnya dugaan Christian, Arvid mengirimnya bersama Jacob untuk memeriksa gunung secara langsung. Mereka menuju platform observasi dan turun ke dalam celah gunung. Sementara itu, Sondre yang bosan menunggu Christian akhirnya menghubungi Eden dan menjelaskan bahwa mereka masih berada di mobil di dekat stasiun seismologi. Hva? Di sisi lain, Christian dan Jacob terus turun lebih dalam dan segera menemukan bahwa beberapa kabel memang putus di salah satu area. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran lapisan batuan, memperkuat dugaan Christian bahwa musibah bisa terjadi kapan saja tanpa diketahui. Christian mencurigai bahwa pergerakan air tanah bisa semakin melemahkan kestabilan gunung yang akhirnya dapat memicu longsor besar dan gelombang tsunami dahsyat yang akan menghancurkan kota. Namun Jacob dan rekan-rekan enggan untuk mengambil tindakan, khawatir bahwa kepanikan bisa mengganggu musim wisata yang baru saja dimulai. Vi snakker om en 80 meter høy bølge her. Arvid hanya memerintahkan peningkatan pemantauan, tetapi mengabaikan kekhawatiran Christian karena kabel yang putus bukanlah bukti pasti akan terjadinya bencana. Dengan perasaan kecewa, Christian akhirnya pergi dan baru menyadari hari sudah malam dan anak-anak yang menunggu telah pergi ke hotel untuk menemui ibu mereka. Christian segera menyusul, tetapi sesampainya di hotel, Eden marah besar karena mengabaikan keluarga sepanjang hari. Terpaksa Christian meminta maaf dan setelah percakapan yang cukup tegang, Eden setuju untuk menunda keberangkatan mereka hingga esok hari dan menginap di hotel malam itu karena rumah mereka sudah kosong. Namun Julia meminta kembali ke rumah sekali lagi untuk melakukan perpisahan sehingga Christian pun membawanya sementara Sondre memilih tetap di hotel. Setibanya di rumah, Christian mengambil sebuah kasur untuk Julia dan sebuah kursi untuk dirinya sendiri dari tempat sampah, berniat menghabiskan malam di sana. Dalam prosesnya, Christian mendadak melihat sebuah kotak berisi dokumen-dokumen lama miliknya. Sementara itu, Jacob dan Arvid yang menghabiskan malam untuk memantau observasi di gunung mulai membicarakan perilaku Christian. Mereka meragukan apakah seseorang yang gelisah seperti Christian bisa bertahan lama di perusahaan minyak. Mereka berspekulasi bahwa keluarga mungkin akan segera kembali ke kota ini karena gunung-gunung selalu punya cara untuk membuat orang bertahan. Saat malam semakin larut, orang-orang mulai terlelap, tetapi Sondre yang tidak bisa tidur mengambil skateboardnya dan pergi ke ruang bawah tanah hotel untuk bermain di lorong-lorong. Di stasiun, sensor kembali mendeteksi aktivitas. Margot segera menghubungi Jacob dan Arvid untuk melaporkan hasil pembacaan sensor. Hasilnya menunjukkan bahwa gunung mengalami tekanan dalam pola yang tak biasa, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Jacob dan Arvid memutuskan pergi ke celah gunung untuk meneliti lebih lanjut. Di saat yang sama, Christian yang juga tidak bisa tidur mulai membongkar kotak berisi laporan lama tentang aktivitas seismik Norwegia. Dia menemukan bukti bahwa dalam 2 kejadian tanah longsor sebelumnya, retakan di gunung tidak melebar sebelum runtuh, melainkan justru mengalami tekanan. Dengan penemuan ini, Christian menghubungi stasiun dan meminta Margot untuk segera memanggil Arvid dan Jacob kembali. Dia menjelaskan bahwa tekanan pada retakan seringkali menjadi tanda awal sebelum tanah longsor terjadi. Laporan Christian diteruskan ke Arvid dan dia terus mendesak agar mereka segera kembali. Namun saat Arvid dan Jacob menjelajahi area berbahaya, tiba-tiba lempengan gunung mulai bergeser, dinding celah mulai menutup dan jangkar pendakian mereka mulai goyah.
Christian menyadari bahwa longsor seringkali terjadi setelah fase tekanan dan dia kembali menghubungi Margot untuk segera memberikan peringatan kepada penduduk. Mendengar nada mendesak dalam suara Christian, Margot langsung menuruti menyalakan alarm darurat bencana. Di dalam celah gunung, Jacob kehilangan pijakan dan jatuh. Arvid yang berusaha menolong justru ikut terjatuh juga dan seketika massa tanah yang sangat besar runtuh ke fjord, memicu gelombang tsunami dahsyat. Christian dan Julia melaju secepat mungkin dengan mobil mereka menuju tempat yang aman. Sementara Eden yang menyadari situasi bersama rekannya bergegas memperingatkan para tamu hotel. Mereka meminta semua orang naik ke bus evakuasi secepatnya. Tetapi banyak tamu yang tidak percaya bahwa bahaya sudah di depan mata. Hal ini memaksa Eden dan rekan berlari panik ke seluruh penjuru hotel, membujuk orang-orang agar segera pergi sebelum terlambat. Eden mulai menghubungi Christian dan memintanya untuk memastikan Julia selamat, sementara dirinya sendiri berjanji akan naik bus evakuasi bersama Sondre dan para turis. Tetapi ketika tiba di kamar Sondre, ia tidak menemukan anak laki-lakinya, membuatnya panik dan segera mencari di sekitar hotel. Di jalan menuju tempat yang lebih tinggi, kemacetan terjadi di dekat platform pengamatan dan Christian meminta orang-orang meninggalkan mobil mereka untuk segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Namun, hanya sedikit yang menuruti sarannya hingga akhirnya melihat ombak raksasa mendekat. Opp i höjden! Hej! Kommer gå upp! Di sisi lain, Eden menolak meninggalkan hotel tanpa menemukan Sondre dan ia kembali ke dalam bersama dua turis, Maria dan Philip, yang menawarkan bantuan. Di jalan pegunungan, Christian menemukan tetangga mereka, Anna dan Thomas, bersama dengan putri mereka, Teresa. Sangat disayangkan, Anna terjepit di antara mobil-mobil, jadi Christian meminta Julia untuk melanjutkan bersama Thomas dan Teresa, sementara dirinya akan menyelamatkan Anna. Tepat sebelum gelombang menghantam, Christian berhasil mendorong Anna untuk masuk ke dalam mobil dan ikut masuk bersamanya. Ombak raksasa menghantam kendaraan itu dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan kaca-kaca dan melemparkannya ke atas bebatuan. Kepala Christian terbentur keras, membuatnya tak sadarkan diri. Sementara itu, Eden dan pasangan suami istri turis akhirnya menemukan Sondre di koridor dan mereka bergegas menuju pintu keluar, namun mereka terhenti dalam ketakutan saat melihat gelombang raksasa menerjang hotel. Eden berteriak agar semuanya lari ke bawah, di mana terdapat ruangan yang juga berfungsi sebagai bunker. Sangat disayangkan, Maria terbawa arus, meninggalkan Philip dalam kesedihan mendalam. Di sisi lain, Christian mulai sadar di dalam mobil yang terbalik dan mendapati Anna telah meninggal dunia. Sementara itu di stasiun, Margot mendeteksi sinyal dari radio Jacob yang entah bagaimana masih bertahan hidup. Tetapi Arvid tidak selamat dan Margot hanya bisa menangis, merasa hancur melihat betapa besar bencana yang terjadi. Christian merangkak keluar dari mobil dan mulai berjalan naik melewati jalan rusak dan dipenuhi kendaraan yang terguling akibat hantaman ombak. Akhirnya, setelah beberapa saat berjalan, dia menemukan Julia di antara penyintas yang berhasil bertahan. Sementara itu, Eden memeriksa ruang perlindungan yang dengan cepat mulai terisi air.
Christian meminjam ponsel dari seorang penyintas yang sedang menghubungi kerabat di lokasi pengungsian untuk memastikan keberadaan bus evakuasi dari hotel. Sangat mengejutkan, ternyata bus tersebut tidak pernah tiba dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan para penumpangnya. Dengan tekad kuat, Christian memutuskan untuk pergi ke hotel seorang diri, meminta Julia tetap tinggal bersama dengan Thomas dan Teresa, dan berjanji akan kembali bersama Eden dan Sondre. Sementara itu, Eden mencoba membuka pintu di mana air dalam jumlah besar terus menekan dari baliknya. Menyadari bahwa jika pintu itu dibuka, mereka semua akan tenggelam. Eden segera menutupnya kembali dan mencoba menutup celah dengan jaket mereka. Ia mengingatkan bahwa begitu air mengisi seluruh koridor, tekanan di dalam dan di luar akan seimbang, memungkinkan mereka untuk berenang keluar tanpa terseret arus yang kuat. Ketika menuju ke hotel, Christian melihat rumah-rumah yang hancur dan mayat-mayat yang tergeletak di sepanjang jalan. Dia menemukan bangkai bus hotel yang terbalik, di mana semua penumpang telah meninggal dunia. Dengan penuh ketegangan, pria itu memeriksa jasad-jasad yang ada di dalam dan merasa sedikit lega saat mengetahui bahwa istri maupun anaknya tidak ada di antara mereka. Tanpa membuang waktu, Christian melanjutkan menuju ke hotel, melewati kota-kota yang telah luluh lantak akibat tsunami. Hallå? Di ruang bawah tanah hotel yang kini hampir sepenuhnya terisi air, 3 orang yang masih bertahan menemukan lubang ventilasi. Eden meminta Sondre dan Philip untuk tetap bertahan dan menunggu air mencapai titik stabil, namun Philip mulai panik dan dalam upaya putus asa untuk bertahan hidup, dia mulai membuat Sondre nyaris tewas tenggelam. Eden berusaha sebisa mungkin menahan Philip, tapi ketika melihat anaknya mulai kehabisan nafas, dia tidak punya pilihan selain menenggelamkan Philip dengan mendorong pria itu ke bawah air menggunakan kakinya. Sementara itu, Christian akhirnya tiba di hotel dan mulai mencari di setiap kamar. Dia menemukan beberapa barang milik Sondre di salah satu ruangan, dan saat melihat, Christian tak kuasa menahan air mata, dilanda keputusasaan dan amarah terhadap kekuatan alam yang berada di luar kendalinya. Christian mulai mengamuk, memukul benda apapun di sekitar. Ini menimbulkan suara yang terdengar Eden dan Sondre sehingga membalas mengetuk-ngetuk ventilasi. Namun Christian tidak bisa mendengar hingga akhirnya Eden menyelam, mengambil sebatang logam dan mulai memukul pipa di dekat mereka. Menyadari dari mana suara itu berasal, Christian segera turun ke ruang bawah tanah. Tepat saat udara terakhir di ruangan itu hampir habis karena air terus naik dengan cepat, Eden menyelam ke dalam air, sementara Christian berusaha membersihkan puing-puing yang menghalangi pintu. Pada akhirnya, Christian bertemu dengan sang istri dan memintanya untuk menunggu di koridor, sementara diri menyelam menuju Sondre yang sudah kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Menyadari putranya hampir menyerah, Christian mengingatkan Sondre betapa pentingnya dia bagi keluarga. Didorong oleh kata-kata sang ayah, Sondre kembali menguatkan tekad dan mereka mulai menyelam keluar untuk menyelamatkan diri. Namun dalam upayanya, Sondre mulai panik dan kehilangan arah sehingga tanpa ragu Christian memberikan nafas terakhir untuk putranya, mendorongnya ke arah koridor di mana Eden sudah menanti. Menyadari bahwa sang suami mungkin telah tenggelam, Eden segera menyelam kembali, menarik tubuh Christian ke koridor, dan mulai melakukan CPR. Ketika Eden nyaris kehilangan harapan, Sondre menolak menyerah dan terus berusaha membangunkan sang ayah. Ya, setelah beberapa kali berusaha, akhirnya Christian kembali sadar dan mereka bertiga saling berpelukan, penuh rasa syukur karena berhasil selamat. Saat pagi, tim penyelamat akhirnya mencapai kota yang hancur akibat tsunami. Julia yang selama ini bersama Thomas dan Teresa dengan cemas mengamati setiap kendaraan yang lewat, berharap menemukan orang tuanya. Namun, mereka tidak terlihat dimanapun hingga tiba-tiba dia menemukan ayah, ibu, dan kakaknya yang berjalan menuju ke arahnya.
Dilanda emosi yang begitu besar, Julia segera berlari ke arah mereka, menangis bahagia karena ternyata keluarganya selamat. Di sekeliling mereka, para penyintas mulai bangkit dari keterpurukan, masih dihantui oleh kengerian yang mereka alami sebelumnya. Hingga hari ini, celah-celah di Gunung Akreneset terus diawasi dengan ketat karena setiap tahunnya retakan itu melebar sekitar 15 cm. Para ahli yakin bahwa bencana besar akan terjadi lagi suatu hari nanti, tetapi tidak ada yang bisa memastikan waktunya. Dan tamat. Dalam film yang memiliki judul lain yaitu The Wave, kita menyaksikan bagaimana pergerakan bumi yang terus berubah dapat membawa dampak bencana, terinspirasi dari peristiwa nyata serta kemungkinan yang belum terjadi. Cerita ini berlatar di kota wisata Geiranger, Norwegia yang terletak di fjord di kaki Gunung Akernneset. Seperti halnya di dunia nyata, Geiranger dalam film ini selalu berada dalam ancaman. Jika Akernneset runtuh, longsoran itu bisa memicu tsunami yang berpotensi menghancurkan desa. Karena itulah, tim geologi selalu berjaga, memantau perubahan di wilayah ini menggunakan berbagai sensor untuk mendeteksi tanda-tanda bahaya. Christian adalah seorang ahli geologi ternama yang sedang menjalani hari terakhirnya bersama tim Geiranger sebelum pindah kerja di perusahaan minyak di Stavanger. Namun, tepat di hari kepindahannya, aktivitas aneh mulai terdeteksi di Gunung Akernneset. Atasannya enggan memicu kepanikan tanpa alasan yang jelas, tetapi kenyataan berbicara lain. Data terus menunjukkan bahwa bencana semakin mendekat saat sirine peringatan mulai meraung, memberitahu warga bahwa longsor akan segera terjadi. Penduduk hanya memiliki waktu 10 menit untuk menyelamatkan diri. Menurut saya, yang paling menarik dari film ini adalah kesederhanaannya. Premisnya mudah dipahami, seluruh aksi berpusat di satu lokasi yaitu Geiranger dan sekitarnya. Dalam hal ini mengingatkan saya pada film bencana lain yaitu Dante's Peak tahun 1997. Untuk visual, saya pikir film ini juga mengesankan, menggabungkan efek CGI dengan lanskap Norwegia yang indah. Kisah dalam film ini menyampaikan beberapa makna dan pelajaran berharga tentang kehidupan, keluarga, dan kekuatan alam. Salah satu pelajaran utama yang bisa diambil adalah bahwa kekuatan alam tidak bisa dikendalikan, tetapi bisa diantisipasi. Film ini menunjukkan bagaimana bencana alam seperti tanah longsor dan tsunami dapat terjadi tanpa bisa dicegah. Meskipun demikian, manusia dapat mengantisipasi dampaknya dengan memahami tanda-tanda awal dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Sayangnya, seringkali peringatan tidak diindahkan sehingga banyak nyawa menjadi korban. Dari sini, kita belajar bahwa kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana adalah hal yang sangat penting. Selain itu, film ini juga menekankan bahwa keluarga adalah hal yang paling berharga. Dalam situasi krisis, ikatan keluarga menjadi kekuatan terbesar yang mendorong seseorang untuk bertahan. Christian rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Begitu pula Eden yang tidak mau pergi tanpa menemukan Sondre. Hal ini mengajarkan bahwa dalam keadaan apapun, keluarga adalah tempat berlindung dan sumber kekuatan yang paling berarti. Tidak peduli seberapa sulitnya keadaan, kasih sayang dan kebersamaan dalam keluarga akan selalu menjadi prioritas utama. Selanjutnya, jangan mengabaikan peringatan sekecil apapun. Dalam film ini, Christian sebagai seorang ahli geologi melihat tanda-tanda yang mencurigakan, tetapi orang-orang di sekitar tidak menganggapnya serius. Hal ini mencerminkan bagaimana manusia seringkali merasa terlalu nyaman dengan keadaan dan enggan menghadapi kemungkinan terburuk. Padahal, mengabaikan peringatan bisa berakibat fatal. Dari sini kita belajar bahwa bertindak cepat berdasarkan informasi yang ada dapat menyelamatkan banyak nyawa. Di samping itu, keberanian dan keteguhan dalam menghadapi situasi sulit sangat diperlukan. Ketika bencana terjadi, tidak ada waktu menyerah atau panik. Baik Christian, Eden maupun Sondre menunjukkan bahwa meskipun mereka dihantui ketakutan dan kelelahan, mereka tetap berusaha mencari cara untuk bertahan. Keberanian mereka dalam menghadapi tantangan membuktikan bahwa di saat genting, keteguhan hati dan rasa percaya diri dapat menjadi kunci keselamatan. Terakhir, film ini sebagai pengingat bahwa kehidupan manusia sangat rapuh di hadapan kekuatan alam. Meskipun manusia telah membangun kota-kota dengan teknologi canggih, alam tetap memiliki kuasa yang jauh lebih besar. Bencana yang terjadi dalam film ini memperlihatkan bahwa manusia harus selalu menghormati alam dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dengan memahami bahaya yang ada dan tidak meremehkan ancaman alam, kita bisa lebih siap untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
Pada akhirnya, film ini mengajarkan bahwa kehidupan penuh dengan ketidakpastian, tetapi dengan persiapan yang matang, kepedulian terhadap sesama, dan keberanian dalam menghadapi tantangan, kita dapat memperjuangkan keselamatan dan bertahan dari situasi yang paling sulit sekalipun. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!